Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 12 akan membahas tentang strategi entrepreneurship pada perusahaan Walt Disney Company. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Yang pertama dari saya sendiri, Elsa Lutfiana, NIM C1 Channel 19029. Yang kedua, Wafiatul Muna dengan NIM C1 Channel 19031. Kemudian Anissa Triandini dengan NIM C1 Channel 19036. Lalu Elsa Widiani dengan NIM C1 Channel 19055. Dan yang terakhir, Hana Diantari NIM C1 Channel 19093. Yuk langsung aja simak pembahasannya. Siapa sih yang tidak tahu Walt Disney? Perusahaan dengan berbagai produk hiburan keluarga yang telah dinikmati jutaan orang di berbagai negara. The Walt Disney Company adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia. Didirikan pada 16 Oktober 1923 oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brothers Cartoon Studio. Pusatnya terletak di Burbank, California. Perusahaan ini dikenal sebagai Walt Disney Production Ltd. sampai 6 Februari 1986. Dan kemudian diubah namanya menjadi Walt Disney Company yang memiliki 4 bagian utama, yaitu Studio Entertainment, Park and Resort, Media Network, dan Consumer Product. Dalam menjalankan bisnisnya, Disney memiliki misi, yaitu menjadi salah satu produsen dan penyedia hiburan dan informasi terkemuka di dunia, menggunakan portofolio merek mereka untuk membedakan konten, layanan, dan produk konsumen mereka, dan berusaha mengembangkan pengalaman hiburan yang paling kreatif, inovatif, dan menguntungkan serta produk-produk yang terkait di dunia. Walt Disney Company dengan berbagai produk hiburan keluarga yang telah dinikmati jutaan orang di berbagai negara selama 8 dekade terakhir, layaknya seperti perusahaan lain, Walt Disney juga mengalami berbagai kendala dalam mempertahankan bisnisnya. Perubahan lingkungan seperti pengangguran yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan berkurangnya konsumen membuat Walt Disney membutuhkan strategi yang tepat untuk mengatasi masalahnya. Pendirinya, Walt Disney, pernah berkata bahwa selama ada imajinasi, Disneyland tidak akan pernah berakhir. Demikian juga dapat dikatakan bahwa selama ada jiwa wirausaha dan inovasi, perusahaan Disney tidak akan pernah lenyap. Sheryl Sandberg, CEO Facebook dan anggota Dewan Disney menyarankan agar beberapa perusahaan fokus pada teknologi dan lainnya fokus pada konten, tetapi Disney berfokus dan mengintegrasikan keduanya. Disney baru-baru ini melakukan akuisisi senilai 7,4 miliar dolar. Terlepas dari besarnya nilai dolar sesungguhnya, bisnis yang paling penting adalah menyelamatkan dan menentukan strategi inovasi bisnis ke depannya. Proses akuisisi yang dilakukan oleh dua tokoh besar penuh dengan permasalahan, namun memiliki banyak pelajaran di dalamnya. Pelajaran yang dapat diambil dari jatuh bangunnya Disney yang berujung pada akuisisi Pixar, kemudian melihat bagaimana Pixar tumbuh dari sebuah divisi kecil. Disney menyadari bahwa yang dinilai oleh pelanggan adalah nilai pengalaman yang menyenangkan dengan hiburan yang disajikan pihak Walt Disney. Disney merespon preferensi konsumen dengan memanfaatkan brand di pasar konsumen yang berbeda, dengan menawarkan produk-produk dengan kelompok usia tertentu. Strategi Disney dalam membangun pasar konsumen untuk masing-masing karakter, di mana setiap merek diciptakan untuk setiap kelompok umur dalam saluran distribusi. Disney membeli Pixar dengan saham all stock seharga US 7,4 miliar dolar. Akuisisi ini disebut monumental bukan hanya karena nilainya yang besar, tapi juga menghilangkan pembatas antara dua kekuatan dari dua perusahaan dan dua kelompok pemegang saham. Dengan adanya akuisisi ini, kedua perusahaan akan fokus pada tujuan yang sama. Hubungan antara Disney dan Pixar
bukanlah sesuatu yang baru. Mulanya, Pixar adalah penjual peranti keras komputer. Yang menjual Pixar image komputer yang digunakan Disney untuk meningkatkan efisiensi proses animasi 2D. Seiring berjalannya waktu, Pixar berpindah menjadi produsen film animasi, bekerja sama dengan Disney. Film hasil kerjasama tersebut adalah Toy Story, yang terjual lebih dari 150 juta keping dan mencetak pendapatan lebih dari US 2,5 miliar dolar. Mempertahankan Pixar sebagai identitas bisnis yang berbeda. Nama Pixar tetap dipertahankan. Alamat surat elektronik karyawan tidak berubah. Logo di pintu gerbang sama sekali tidak diubah. Bahkan, karyawan dapat mempertahankan benefit kesehatannya yang melimpah. Salah satunya hal yang berubah hanyalah pada branding film produksi sesudah akuisisi, yang diberi label sebagai Disney Pixar. Pada dasarnya, Disney sebagai pembeli tidak memaksakan budayanya kepada Pixar sebagai perusahaan yang diakuisisi. Pixar telah mengembangkan beberapa film animasi yang akan dirilis pada tahun 2015 dan 2016. Di antaranya adalah The Good Dinosaur, Finding Nemo, Zootopia, dan Moana. Masing-masing cerita ini unik, kreatif, dan kemungkinan akan sangat sukses seperti Frozen yang sangat sukses, yang merupakan film animasi terlaris sepanjang masa, dan juga Big Hero 6. Walt Disney memiliki strategi diversifikasi berhubungan melalui integrasi vertikal, yaitu pada bidang studio animasi, televisi, yaitu Disney Channel, produk konsumen, diversifikasi berhubungan atau parenting, Pixar, dan permainan sosial. Kemajuan teknologi di industri media memudahkan perusahaan Walt Disney dalam menghadapi hambatan yang berkaitan antara strategi korporasi dengan interaksi konsumen. Produksi media yang dinamis membutuhkan strategi manajemen perubahan dan model bisnis yang berpusat pada konsumen. Nah, pada tahun 2015, Disney menandatangani kontrak dengan IMAX Corporation untuk menayangkan animasi Disney dan film aksi langsung di bioskop IMAX. Dengan cara ini, merek Disney menerima visibilitas yang lebih besar dengan publik dan juga nilainya yang terus meningkat. Upaya ekspansi internasional Disney sebagian besar diarahkan pada pemanfaatan peluang di pasar negara berkembang maupun negara maju. Berdasarkan data yang ada, penonton Disney Channel mencapai 75% dari pemirsa yang ada di Cina dan Rusia, dan juga tersedia di lebih dari 100 negara. Guna mengembangkan bisnisnya, Disney senantiasa berusaha melihat peluang ekspansi bisnis di luar Amerika. Adapun langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Disney dalam rangka memperbesar ekspansinya adalah dengan mengembangkan taman hiburan di kota-kota besar di dunia ini selain Amerika, seperti Hong Kong, Paris, dan Tokyo. Disney juga mengembangkan berbagai macam saluran televisi di banyak negara guna memperluas lini bisnisnya. Namun, strategi ekspansi yang dilakukan Disney tidak hanya terbatas pada ekspansi geografis saja, tetapi juga terkait dengan pengembangan produk dan layanan baru perusahaan. Salah satu terobosan Disney dalam rangka memperluas ekspansinya adalah dengan mengakuisisi Marvel Entertainment, sebuah perusahaan animasi raksasa, sehingga Disney memperoleh hak dari sekitar 5.000 karakter fantasi, termasuk Spider-Man, X-Men, Iron Man, dan Incredible Hulk. Dengan akuisisi yang dilakukan perusahaan memiliki hak atau lisensi terhadap pengembangan produk berdasarkan karakter-karakter yang ada di banyak negara. Untuk tetap menjaga statusnya sebagai salah satu leader pada segmen pasarnya, Disney senantiasa terus berinovasi
terhadap produk-produk mereka. Film-film Disney setiap tahunnya dihasilkan dan menjadi film yang sangat laris di pasar dunia. Disney terus berusaha menjaga kepuasan pelanggan dan berusaha untuk memodernisasikan produknya untuk menyenangkan pelanggan tetapnya, sembari Disney menarik pelanggan yang baru. Adapun salah satu produk baru yang dihasilkan oleh Disney adalah dengan meluncurkan aplikasi buku untuk anak-anak. Menurut eMarketer, pada tahun 2011, kurang lebih 85% pengguna internet di Amerika Serikat akan mendownload konten video. Kemajuan teknologi ini ditangkap sebagai peluang oleh Disney dengan menghasilkan video karakter-karakter Disney dengan menggunakan berbagai instrumen teknologi yang ada. Di samping itu, Disney senantiasa memunculkan tokoh-tokoh animasi baru serta mengakuisisi animasi-animasi populer lainnya yang telah ada. Pada lini usaha lainnya, upaya untuk memperbaharui wahana bermain juga terus dilakukan sebagai upaya pemenuhan ekspektasi pasar. Disney fokus kepada strategi untuk membangun sebuah komunitas yang loyal. Disney menggunakan strategi promosi melalui media sosial. Menurut salah satu pejabat Disney, sosial media memungkinkan kita untuk terhubung dengan pelanggan. Disney menggunakan media sosial dengan nama Living Disney. Di Facebook, Disney memiliki lebih dari 300.000 penggemar dan 29.000 followers di Twitter, dan juga 8,8 juta pemirsa di YouTube hanya dalam kurun waktu di bawah 2 tahun. Selain media sosial, Disney membuat iklan di media konvensional juga seperti koran, majalah, dan lain-lain. Jadi, Disney melakukan promosi baik secara online maupun offline. Selain itu, Disney menggunakan direct mail dalam melakukan promosi penjualannya. Disney memiliki channel TV ABC, Disney Channel, dan juga ESPN. Ini merupakan salah satu strategi perusahaan dalam memasarkan mereknya. Pendekatan yang tepat telah dilakukan Disney untuk iklan televisi, iklan radio, media cetak, iklan secara online, dan juga mobile, dalam mempromosikan diskon dan paket-paket yang mereka punya. Untuk menjangkau pasar remaja, Disney meluncurkan Ads for Gaming dengan menempatkan pesan iklan di game online dan video. Tujuannya adalah untuk meraih anak-anak secara langsung dan mendorong orang tua mereka untuk mengunjungi Disneyland. Perusahaan Walt Disney mempromosikan dirinya sebagai salah satu perusahaan terkemuka di industri hiburan, media massa, dan juga taman hiburan. Posisi ini dicapai melalui kekuatan bisnis yang mengatasi kelemahan, peluang, dan juga ancaman di pasar global. Faktor-faktor internal dalam analisis SWOT menegaskan kekuatan Disney untuk terus mengembangkan bisnisnya dan mempertahankan salah satu posisi terdepan di pasar global. Sebagai contoh, merek perusahaan yang kuat dan populer adalah salah satu keunggulan kompetitif yang paling utama. Penyesuaian dalam strategi dapat mengatasi masalah yang terkait dengan persaingan dan pembajakan konten digital di pasar hiburan dan media massa saat ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah Disney ini, kita melihat bahwa sebuah konglomerasi besar bisa tumbuh dari hasil coretan yang sederhana, namun membutuhkan banyak kerja cerdas, rangkaian strategi, jaringan yang ultra luas, serta penguasaan di bidang teknologi, dan juga kemampuan pemilihan investasi yang mumpuni untuk dapat membesarkan usaha kita. Semua hal itu tidak mudah dan juga tidak dimiliki hanya oleh satu orang saja. Karena itu, penting bagi kita untuk memiliki strategi yang tepat dalam menentukan target bisnis sejak awal. Sekian pemaparan dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.